Saya Anjali Budan Mega. Saya Anjani Aurelia. Saya Gisela Dita Putri. Saya Indana Sasabila. Jadi di sini ada pengertian dari siklus hidrologi. Pengertian dari siklus hidrologi yaitu siklus air atau siklus hidrologi adalah proses alami pergerakan air di bumi yang terus berputar melalui beberapa tahapan, mulai dari penguapan hingga kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, yang kedua itu ada tahapan siklus air. Tahapan siklus air dimulai dari evaporasi, yaitu penguapan air dari laut, sungai, danau, serta permukaan lainnya akibat panas matahari. Selain itu, air juga menguap dari tumbuhan melalui proses transpirasi. Uap air yang naik ke atmosfer kemudian mengalami kondensasi, berubah menjadi butir-butir air yang membentuk awan. Ketika awan menjadi jenuh, terjadilah presipitasi dalam tanah melalui proses infiltrasi dan menjadi air tanah, sementara sisanya mengalir di permukaan sebagai runoff seperti sungai, danau atau laut. Akhirnya air kembali ke laut dan siklus ini pun berlangsung secara berulang. Selanjutnya ada jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, yang pertama itu ada siklus pendek. Siklus pendek itu dari air laut menguap, terus membentuk awan, terus turun hujan langsung ke laut. Terus yang kedua itu ada siklus sedang. Siklus sedang itu air laut menguap, selanjutnya angin membawa awan ke daratan, terus hujan. Habis itu menghasilkan air, habis itu air mengalir kembali ke laut. Terus yang ketiga itu ada siklus panjang. Air mengalir, terus awan terbawa angin, selanjutnya presipitasi berupa salju. Selanjutnya membentuk glacier dan mencair, terus alirannya mengalir ke sungai. Nah, selanjutnya itu siklus air itu tuh ada perannya bagi kehidupan kita. Yang pertama itu untuk menjaga ketersediaan air. Jadi itu dia harus menjamin pasokan air kayak air tanah, air permukaan, air hujan itu harus selalu ada. Terus yang kedua, dia juga bisa mengatur suhu bumi, yang dimana proses penguapan dan kondensasinya itu membantu menjaga suhu lingkungan. Dan juga dia bisa supaya kesuburan bisa jadi kesuburan tanah. Terus bisa juga untuk pembentukan ekosistem. Bisa juga energi, yang dimana air itu digunakan untuk membangkit listrik tenaga air dan juga bisa untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari. Jadi tuh air itu sangat penting buat irigasi dan konsumsi makhluk hidup. Jadi nggak cuma manusia doang, tapi kayak makhluk hidup yang lain tuh juga butuh air itu, kayak hewan, terus tumbuhan dan lain-lainnya. Lalu faktor-faktornya itu ada suhu dan iklim, lalu tumbuhan sama permukaan bentuk permukaan bumi, aktivitas manusia sama kondisi tanah. Ya, mungkin segitu aja. Mohon maaf jika materinya kurang kurang lengkap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.